podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Hai, ketemu lagi di What's Trending bersama saya Naomi Liandra. Pemerintah mau sediakan sekolah khusus korban kekerasan seksual. Itu yang bakal kita obrolin. Pemerintah berencana membangun sekolah khusus korban kekerasan seksual. Hal ini diungkap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Kata Gibran, ide itu muncul dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti. Menurutnya, hal ini dilatari adanya siswa korban kekerasan seksual justru dikeluarkan dari sekolahnya. Padahal, semestinya mereka mendapat atensi khusus agar tak kehilangan hak pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti juga tengah mengkaji model sekolah khusus untuk anak-anak korban kekerasan seksual. Langkah ini dilakukan karena banyak korban justru dikeluarkan dari sekolah dan menyebabkan beban psikologis berlipat. Saat ini, ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan, yaitu model sekolah khusus seperti di Amerika Serikat atau boarding school. Abdul menegaskan, kajian ini akan dilakukan secara mendalam untuk memastikan sekolah tersebut dapat menjadi tempat yang aman dan mendukung anak-anak dalam melanjutkan pendidikan mereka. Nah, kita mau bahas lebih lanjut, tapi setelah komentar warga Plus 62. Yang pertama komentar @marxx. Langkah awal yang baik karena korban berhak mendapat perlindungan di lingkungan yang akan sangat kecil kemungkinan untuk menyakiti mereka kembali. Lanjut komentar @latxx. Kalau aku sih nggak setuju. Yang penting tuh butuh rangkul dari lingkungan sekitar, khususnya pihak sekolah untuk tetap mendukung. Jangan sampai ia merasa dikucilkan dan yang nggak kalah penting, gimana caranya ngedidik untuk pencegahan agar tidak terulang lagi. @devxx. Setuju sih, minimal satu wilayah kota harus ada sekolah KS ini. @sekxx. Tambahin pelajaran edukasi seksual juga dong. Kalaupun ini benar tercapai, sekolahnya harus tetap terlihat sama dibanding sekolah lain, biar diskriminasinya gak makin kelihatan. @siaxx. Gak setuju pak, korban itu perlu ditolong, bukan diasingkan berkedok sekolah khusus. Make up your mind. @arixx. Membuat mereka semakin tidak bisa bergaul kembali ke kehidupan normal. @macxx. Bukan sekolah khusus, tapi regulasi tentang seksualitas harus diatur secara tegas oleh pemerintah. Itu cara paling utama menghambat kasus pemerkosaan dan lain-lain. @danxx. Janganlah pak, menurutku itu termasuk diskriminasi. Pandangan masyarakat akan langsung tahu, oh jadi dia sekolah di sekolah korban kekerasan seksual toh. Jangan pak, cukuplah dengan pendekatan yang intens dari para ahli. @ilxx. Kalau privasinya terjaga, ini harusnya bagus. @garxx. Kalaupun perlu dibuat sekolah khusus korban, sekolahnya harus memiliki eksterior yang sama dengan sekolah lain untuk meminimalisir stigma dari luar. Kalau gak salah, ada sekolah atau lembaga pendidikan yang semua muridnya penderita HIV. Kalau dari luar, sekolahnya agak beda jauh sama sekolah umum. Mungkin bisa menjadi salah satu rujukan kementerian untuk membangun lingkungan bagi para korban KS. Yang terakhir komentar @mxx. Sebenarnya cukup dengan dirangkul dan dibikin nyaman di sekolah lamanya oleh semua warga sekolah, entah itu pendidik, siswa, wali murid, dan lain-lain yang berhubungan dengan sekolah. Kita masih bahas soal pemerintah yang mau sediakan sekolah khusus korban kekerasan seksual di What's Trending pagi hari ini bersama saya Naomi Liandra. Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI juga mencatat kasus kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan selama Januari hingga September 2024 mencapai 36 kasus, dengan total jumlah korban anak mencapai 144 peserta didik.
Dari 36 kasus, FSGI mencatat ada setidaknya 4 jenis kekerasan dengan kasus tertinggi adalah kekerasan fisik sebesar 55,5%, kekerasan seksual 36%, kekerasan psikis 5,5%, dan kebijakan yang mengandung kekerasan 3%. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pun menyambut baik gagasan membangun sekolah khusus korban kekerasan itu. Dia pun yakin jika disampaikan ke Presiden Prabowo nanti, ide tersebut juga mendapat respon yang positif. Kemarin juga sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau bisa kita beri atensi khusus, kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya. Dan ini saya kira ide yang sangat baik. Dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo, beliau pasti akan menyambut baik juga. Jadi sekolah khusus untuk para korban-korban kekerasan. Ini saya kira sangat baik sekali. Jadi jangan sampai mereka ditinggal, mereka tuh malah harus mendapatkan atensi khusus. Soal rencana sekolah khusus tersebut, kita simak penjelasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti. Gimana Pak? Ada murid yang dia melanggar aturan dan mohon maaf misalnya mereka yang ada persoalan-persoalan menyangkut asusila dan sebagainya itu cenderung dikeluarkan. Dan mereka ini kemudian dalam pengamatan kami itu menanggung 2 beban. Pertama adalah beban karena dia sudah dikeluarkan dari sekolah, yang kedua adalah beban bahwa dia juga punya masalah dengan apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga banyak kelompok-kelompok ini sebenarnya masih berusia muda, masih berusia remaja dan masih dalam masa usia sekolah juga. Sehingga mereka ini tidak mendapatkan layanan pendidikan karena sekolah formal tidak bisa menerima. Karena itu maka 2 opsi yang ada dalam pikiran kami sekarang, kalau kita meniru negara lain itu ada namanya cottage school yang dikembangkan di Amerika yang memang itu khusus untuk mereka yang secara psikologis, secara sosial ada masalah dan mereka memang belajar di tempat pendidikan tertentu. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga bisa dengan pendekatan boarding yang selama ini juga beberapa sudah ada dilakukan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan. Tapi nanti formatnya seperti apa akan kita lakukan kajian lebih mendalam lagi karena memang kami juga harus memiliki data yang cukup akurat untuk memastikan bagaimana penanganan ini bisa kami lakukan sehingga mereka yang sudah menjadi korban ini tidak mendapatkan 2 masalah gitu. Seperti dulu kan ada kekerasan seksual yang dialami beberapa murid kan, mereka sesungguhnya korban, tapi kemudian malah dikeluarkan dan ketika ditampung di sekolah formal, itu masyarakat memiliki penilaian negatif terhadap sekolah formal yang menampung mereka. Sehingga harus ada jalan keluar karena mereka tetap ingin belajar dan mereka harus kita berikan kesempatan untuk bisa tumbuh sebagai generasi bangsa yang hebat dan kuat dengan pendidikan yang kita berikan itu. Gitu. Lantas, bagaimana rencana ini ditanggapi oleh pemerhati anak sekaligus Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI, Retno Listiarti. Langsung saja kita tanyakan. Bu Retno, rencana pemerintah membuat sekolah khusus untuk anak sekolah korban kekerasan seksual. Bagaimana nih Anda menanggapinya? Iya, pertama ini sebenarnya udah ada sih ya, tapi memang tidak di negara kita. Jadi di Amerika maupun di beberapa negara Eropa memang ada sekolah khusus anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual ya. Karena kan mereka ketika menjadi korban kekerasan seksual, kemudian hamil, kan menjadi biasanya akan, kalau di Indonesia tuh ya apalagi dikeluarin dari sekolah gitu kan. Lalu tidak diterima di sekolah manapun. Lalu ketika sudah melahirkan, misalnya kan harusnya sudah melahirkan itu peluang dia seharusnya juga bisa tetap bersekolah. Tapi untuk beberapa kasus kan menjadi sulit. Nah, saat itu kan dia harus menyusui misalnya dan lain-lain. Maka ketika berada di sekolah di mana memang itu juga korban kekerasan seksual, jadi mereka
tetap bisa melahirkan, tetap bisa menyusui, dan melanjutkan sekolah. Lalu mereka bertemu dengan orang-orang yang punya nasib yang sama gitu. Nah, sehingga mereka juga bisa bangkit lebih cepat gitu. Itu sih ya sebenarnya yang kenapa kemudian ada. Mungkin di Indonesia memang orang akan menanggapinya ya. Kalau di Indonesia itu pasti gini. Ya nanti anak-anak pada pergaulan bebas. Kan orang akan ngomong gitu tuh. Ya kan, nanti kalau hamil gampang masuk aja ke sekolah itu. Pasti tanggapannya seperti itu. Padahal anak, walaupun dia salah, kesalahannya itu nggak berdiri sendiri. Ada faktor lingkungan, tempat dia dibesarkan, lingkungan di sekolah, gitu, orang-orang dewasa sekitar, gitu. Karena kan mereka itu bisa salah, boleh salah, namanya anak ya. Tetapi dia harus kita beri kesempatan memperbaiki diri. Itu prinsip kenapa itu ada misalnya. Karena ada juga kan anak-anak itu korban dari misalnya perkosaan. Kalaupun enggak misalnya pacaran, lalu hamil gitu di luar nikah. Nah kalau anak kan prinsipnya anak kalau kekerasan seksual ya bersetubuh dengan anak itu pidana kalau di Indonesia menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi di anak tuh nggak ada suka sama suka. Kedua di anak itu tidak ada persetujuan gitu. Jadi begitu terjadi persetubuhan maka jatuhnya adalah pidana gitu. Jadi yang melakukan persetubuhan dengan anak itu sudah pasti pidana, meski mungkin itu pacarnya sendiri gitu. Nah itu yang mungkin banyak orang juga kan tidak memahami gitu ya. Jadi anak tuh akan selalu dipandang gitu ya dalam kasus-kasus seperti itu ya jadi sebagai korban kalau dalam undang-undang. Model sekolah khusus atau boarding school, tepat nggak? Seperti apa sih konsepnya? Bedakah dengan sekolah umum? Ya bisa jadi ada, kalau dari sisi belajarnya ya sama aja, kurikulum sama aja gitu. Bedanya mereka itu ditempatkan, ini saya ngomongin sekolah yang ada di luar negeri ya, karena di Indonesia kan belum pernah ada sekolah seperti ini ya. Artinya kalau di beberapa negara itu, mereka tetap pakai kurikulum negara itu berada gitu ya, tetap pakai. Kemudian anak-anak ini kenapa boarding? Karena kan mereka ikut membesarkan anaknya. Dan ada waktu menyusui gitu kan, nggak menyuapi gitu. Itu tuh sekaligus gitu, mereka dididik jadi ibu memang gitu. Jadi mereka jadi siap gitu. Bayi-bayi ini juga tidak dibenci, tapi bisa diterima gitu. Ya, jadi mereka juga biasanya punya psikolog gitu, karena kan stres juga ngurus anak ya, apalagi rewel, terus anaknya sakit dan lain-lain gitu ya, sehingga memang ikut dibimbing gitu. Tapi mereka bisa jadi diajarkan juga kan, selain materi-materi itu kan mereka juga diberi kesempatan jadi ibu tadi gitu loh. Makanya boarding, kemudian kan biar mereka juga bisa mengurus anak-anaknya gitu. Itu ya sebenarnya yang tadi mungkin mereka jauh lebih nyaman kalau seperti itu, dan anak-anaknya juga jadi terurus gitu ya, dan mereka punya teman-teman yang senasib gitu kan. Nah itu juga punya pengaruh positif dalam tumbuh kembangnya, karena kan dia masih anak juga nih si ibunya, lalu punya anak kan gitu. Maka penting memang dipersiapkan kan gitu, dipersiapkan bahwa dia tetap bisa melanjutkan hidup, dia tetap bisa meraih cita-citanya gitu, tapi dia juga tetap bisa tadi mengurus anaknya gitu. Itu yang sebenarnya dimaksud dari sekolah ini. Saya sekali lagi sadar bahwa orang Indonesia pasti cara pandangnya mayoritas adalah ini seperti menghalalkan hubungan sebelum menikah gitu. Pasti kayak gitu, hubungan seks sebelum menikah gitu. Padahal kan banyak anak-anak itu mungkin karena kurang perhatian orang tua, kurang pengawasan, kurang kasih sayang, maka kemudian terjadi peristiwa ini gitu. Nah, tapi sekolah-sekolah ini kalau diberangkat itu mencoba memberi kesempatan prinsipnya kepada anak-anak ini untuk melanjutkan hidup dan mencapai cita-citanya. Jadi disitulah maka ada sekolah khusus mereka yang korban kekerasan seksual. Apa aja sih yang mesti jadi pertimbangan jika nanti sekolah ini diwujudkan? Dan apa saja yang perlu dilengkapi untuk upaya pemulihannya supaya tidak sekedar mengejar pendidikan akademi semata? Ya pertama memang harus boarding ya. Dan ini biayanya tentu mahal. Ya itu harus boarding, biayanya mahal, ini kan perlu diantisipasi. Kemudian yang kedua, di situ kan tidak hanya guru yang isinya pendidik yang ngajarin ilmu ke dia, tapi ada pendidik juga yang mengajari tadi kan prinsip mengasuh
ya, mengasuh bayi, mengasuh anak, itu kan tetap ada. Jadi berbeda kan dengan sekolah umum. Karena mereka misalnya pada jam istirahat justru mereka menyusui. Lalu kan mereka juga bisa memompa ASI gitu. Kan diberi pendidikan kenapa anaknya harus diberi ASI. Selain itu haknya anak, itu juga menguatkan ya. Jadi terus mereka juga diajarkan soal kesehatan reproduksi kan, remaja gitu, bahwa apa sih dampaknya dari hamil pada usia anak ini, ke depan bagaimana cara mengantisipasi gitu. Jadi itu hal yang artinya kurikulumnya tidak mutlak hanya kurikulum di sekolah biasa, tapi ada kurikulum yang lain gitu. Mungkin ini hidden kurikulum bisa saja gitu, tapi jadi harus disiapkan hal itu juga gitu ya. Lalu kan soal anak ini jadi nggak keluar masuk ya. Maksudnya dia berada di dalam sehingga orang kan juga tidak tahu. Misalnya kan kalau PP ya, oh itu ya yang udah hamil duluan kan bisa begitu orang ngelihatnya. Maka dia sekolahnya di situ gitu. Tapi ini boarding ya, kemudian kondisinya dilindungi gitu ya. Tidak setiap orang bisa masuk, apalagi ngambil foto, ngambil video. Itu kan hal-hal yang kemudian harus dipertimbangkan. Yang pasti negara itu hadir untuk nyelamatin anak. Jadi baik anak yang kemudian dia korban sehingga dia hamil dengan anak yang dikandung, yang janin yang kemudian dilahirkan. Kan jadi kita nyelamatin dua anak manusia gitu. Itu yang prinsip itu yang menurut saya harus dibangun. Artinya tidak bisa tuh ya anak-anak ini kemudian sebagai model dalam arti, nih ya kami punya, lalu anak-anak itu difoto, itu kan akan berdampak ya ketika foto menyebar dan lain-lain gitu. Itu sih kalau menurut saya yang harus kemudian dipertimbangkan, dan pasti biayanya nggak murah ya kalau dia boarding. Dan kalau mau dibuat di seluruh Indonesia berarti kan harus dipikirkan tenaga pengajar, tenaga pengasuhan tadi ya, kemampuan mengasuh anak usia ini tuh ada caranya sendiri, termasuk bagaimana mereka mendapatkan terapi psikologi agar menerima keadaan itu dan bangkit kembali gitu. Jadi memang ini pasti butuh psikolog ya, butuh pekerja sosial dalam hal tadi pengasuhan, kemudian juga butuh guru-guru ya yang pada umumnya mengajar ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Itu sih, jadi memang itu yang mesti dipersiapkan dan pasti tidak murah, tapi menurut saya itu penting untuk menyelamatkan ya anak-anak ini, walau mereka salah. Misalnya kita memandang mereka itu salah, mereka berhak kita beri kesempatan memperbaiki diri. Dan anak-anak yang lahir ya, itu adalah anak-anak yang tidak bersalah, tidak minta dilahirkan. Dan negara harus melindungi anak-anak ini kan, dan menjamin bahwa mereka punya tumbuh kembang yang baik. Seperti itu. Seorang kolektor anonim membeli rangka dinosaurus sepanjang 22 meter dengan harga 6 juta euro atau setara 100 miliar rupiah. Pelelangan dilakukan di rumah lelang Colin Dubois and Barbarossa. Kerangka itu adalah Apatosaurus vegetarian yang digali di Amerika Serikat seharga 4,7 juta euro. Namun penjualan naik 6 juta euro. Pelelangan ini tercatat sebagai penjualan rangka dinosaurus terbesar dan penjual berjanji mengizinkan rangka itu dipajang di museum. Rangka Apatosaurus vegetarian terdiri dari 75 hingga 80% tulang asli dan berusia sekitar 150 juta tahun lalu. Penyanyi solo asal Korea Selatan, IU, melayangkan gugatan atas kasus ancaman pencemaran nama baik, tuduhan palsu yang jahat terhadap plagiarisme, ancaman pembunuhan, pelanggaran privasi, pelecehan seksual, dan pembuatan konten ilegal. Ini dikonfirmasi agensi IU, Adam Entertainment. Selama 2 tahun terakhir, Adam mengumpulkan bukti atas kasus-kasus yang dialami artisnya tersebut. Bersama otoritas internasional, Adam melacak individu menggunakan alamat IP asing atau tinggal di luar negeri guna menghindari konsekuensi hukum. Dilaporkan sudah ada 180 orang yang ditetapkan sebagai terdakwa. Ada kasus yang berakhir dengan pengenaan denda. Lalu ada yang ditangguhkan bersyarat dengan kursus pendidikan dan bimbingan masa percobaan. Tapi kasus pelecehan berkelanjutan, kasusnya masuk ke pengadilan formal. Adam meyakini pelaku sebagai bekas teman sekelas IU di sekolah menengah. Orang ini juga tercatat terus melakukan pelecehan meski sedang menjalani tindakan hukum. Musisi asal Kanada Shawn Mendes resmi merilis album studio kelima yang bertajuk Shawn. Album ini mencakup 12 lagu termasuk single Why, Isn't It Enough, Nobody Knows, dan Heart of Gold. Ia membagikan cuplikan album tersebut di akun media sosialnya pada Juli 2024 yang menampilkan dirinya memainkan gitar di depan api unggun sambil menyanyikan lagu Isn't That Enough bersama teman-temannya. Dalam unggahan tersebut, Mendes mengungkapkan perasaan pribadinya mengenai perjalanan musik dan kesehatannya, menyatakan
mengatakan bahwa musik telah menjadi obat baginya setelah melalui masa-masa sulit, termasuk ketidakmampuannya untuk memasuki studio karena gangguan kecemasan setahun yang lalu. Sebelumnya, Mendes sempat vakum dari dunia hiburan akibat masalah kesehatan mental. Sean menjadi album kelima dalam karirnya setelah album Wonder yang dirilis pada 2020. Mendes mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan orang-orang terdekat dan penggemarnya yang membantunya melalui masa-masa sulit yang akhirnya membawanya untuk menciptakan album penuh makna ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Purwokerto, Jawa Tengah. Dua pebalap muda Indonesia, Muhammad Badli Ayatullah Masorong dan Nelson Khairoldi Ardeniansyah berhasil lolos ke ajang Asia Talent Cup ATC 2025 setelah menunjukkan performa impresif di Thailand Talent Cup TTC 2024. Keduanya yang mengikuti ajang Honda Dream Cup 2024 di Purwokerto berhasil merebut tiket ATC 2025 setelah menempati posisi 5 besar di klasemen TTC dengan Badli di posisi kelima dan Nelson satu peringkat di bawahnya. Badli yang berasal dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan baru bergabung dengan Astra Honda Racing School pada 2023, sedangkan Nelson, anak dari legenda balap Indonesia Ardeniansyah, sudah bergabung dengan AHRS sejak 2022. Keberhasilan keduanya menuju ATC 2025 merupakan langkah signifikan dalam karir balap mereka, di mana ajang ATC akan menjadi batu loncatan untuk merambah level internasional dan berkompetisi dengan pebalap muda dari Asia dan Oseania. Selanjutnya ke Kalimantan Utara. Tari Tunggal Lingkuda, salah satu tarian tradisional suku Tidung dari Kalimantan Utara Kaltara, resmi dinobatkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB Indonesia pada acara apresiasi Warisan Budaya Indonesia AWBI tahun 2024 yang diselenggarakan di Taman Fathahillah, kawasan Kota Tua, Jakarta. Tarian yang dikenal dengan gerakan dinamis ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan keharmonisan antara manusia dan alam dan biasanya dibawakan dalam upacara adat, perayaan panen, dan penyambutan tamu penting. Penobatan Tari Tunggal Lingkuda sebagai WBTB ini disambut rasa syukur oleh PJS Gubernur Kaltara Togab Simangunsong yang berkomitmen untuk terus melestarikan budaya daerah yang kaya akan nilai tradisional dan spiritual. Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam kesempatan tersebut juga mengajak masyarakat untuk aktif menjaga dan melestarikan kekayaan budaya lokal, serta mendorong generasi muda untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur. Sebagai bagian dari identitas budaya Tidung, Tari Tunggal Lingkuda kini resmi tercatat dalam daftar warisan budaya tak benda Indonesia, diharapkan dapat lebih dikenal di kancah internasional. Terakhir kita mampir ke Aceh. Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teku Rifki Harsya mengajak santri di seluruh Indonesia untuk terlibat aktif dalam ekonomi kreatif lewat program Kreasi Santri Indonesia yang resmi diluncurkan di pesantren Ma'ahad Darul Ulum Diniyah Islamiyah Samalanga, Kabupaten Biran, Aceh. Teku Rifki menekankan santri punya potensi besar terutama jika digabungkan dengan kemajuan teknologi digital. Menurutnya, banyak santri kini sudah menguasai teknologi digital seperti pembuatan aplikasi, desain grafis, coding, dan jadi konten kreator, namun potensi itu masih perlu diasah lebih lanjut. Program kreasi ini akan mencakup berbagai pelatihan termasuk voice over yang diharapkan dapat mendukung dakwah kreatif. Rifki percaya dengan pemberdayaan yang tepat, karya-karya kreatif santri dapat menjadi kontribusi nyata bagi perekonomian daerah dan nasional. Kemenekraf berkomitmen memfasilitasi santri untuk bersaing di industri kreatif dan digital dengan tetap mengedepankan nilai budaya dan kearifan lokal. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit. Stay safe and happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.